welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bro, guys. Gue William. Seperti yang gue bilang, gue pengen untuk pertama kali gue buat YouTube channel ini, gue pengen tiap hari tuh gue upload video. Entah itu video apapun juga gue upload terus. Terutama untuk saat ini ya, pastinya tentang kehidupan gue dulu. Supaya kenapa? Bukannya gue bukan artis atau gue bukan orang yang terkenal, enggak. Supaya teman-teman tahu siapa sih yang baru buat YouTube channel ini, orangnya kayak gimana sih, kerjaannya apa sih, umurnya berapa sih, hobinya apa sih, ngapain aja kegiatannya, supaya setidaknya mereka tahu dulu. Oh, oke. Kalau misalnya udah tahu, barulah gue buat tuh konten-konten yang lainnya. Nah, di sini banyak permintaan nih dari teman-teman gue, dari komen yang ada pada bilang, "Bang, bro, infoin dong ya kan, tentang kehidupan lu ya kan, histori kehidupan lu dari awal sampai akhir ini biar kita tahu." Gue pikir oh iya juga ya, satu, gue pikir oh ya buat gue bikin video. Kedua, gue pikir oh ya buat menemuin konten gue. Ketiga, benar juga yang lo bilang ya kan, orang-orang supaya pengen tahu juga ini gue siapa ya kan. Lu bukan siapa-siapa, bikin kayak gini tujuannya apa. Oke lah, misalnya kagak ada yang mau tahu juga ya nggak apa-apa, setidaknya gue bikin history cerita tentang diri gue ini ke sosial media, yaitu di YouTube, sehingga nanti kalau misalnya kedepannya ada temen atau anak gue udah besar mau lihat tentang siapa sih gue, ya bisa lihat dari sosial media YouTube tersebut gitu. Oke, nggak usah berlama-lama biar cepet aja. Gue kelahiran tahun 1986, tepatnya umur gue sekarang udah 34. Kalau kita bicara bulan dan tanggalnya, itu gue sebenarnya bulan Maret 1946, tapi KTP gue itu 20 Agustus 86. Kenapa bisa berbeda kok bro ya kan? Kenapa bisa berbeda bang? Jadi ceritanya gini, nyokap gue itu, katanya nyokap ini versi nyokap dan nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi kalau kata versi nyokap, gue dibikinin telat atau kelebihan, bukan telat, sorry, kelebihan dari tanggal lahir gue karena untuk uh, supaya nggak kena denda atau nggak kena apa, administrasi atau biaya apa gitu pas pengajuan. Lu udah melahirkan tapi lu kok kagak ngelapor gitu loh, mungkin takut kena denda atau kena apa, jadi dia bikin suratnya ditelat-telatin tentang gue lahir gitu. Kan zaman dulu itu nggak seperti sekarang gitu. Nah, gue lahir di keluarga yang beragama Konghucu, kalau bisa dibilang sih Konghucu, bukannya Buddha, Konghucu. Jadi kan sekarang di Indonesia ini ada 6 agama nih, Muslim, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, sama Konghucu gitu. Jadi gue dibesarkan sama orang tua tunggal, sama nyokap. Bokap gue udah nggak ada, yang katanya 3 bulan sudah meninggal, versi nyokap. Dan gue pun juga nggak tahu, gue juga nggak pernah ngeliat ya. Tapi gue termasuk orang yang beruntung di dunia ini, karena kenapa? Lo orang yang masih punya lengkap orang tua, ada mama, ada papa, ada saudara, giliran mereka meninggal pasti kalian kehilangan. Kalau gue cuman merasa sedih kalau misalnya nyokap gue yang nggak ada, pasti gue cuma sekali doang dalam kehidupan gue tuh yang merasa sedih karena cuma punya nyokap gitu loh. Ada plus dan minusnya juga. Gue dibesarkan sana, nyokap gue banting tulang untuk sekolahin gue. Gue sekolah dari TK sampai SMA itu sekolah Katolik. Yaitu di mana? TK dan SD itu gue di Melania. Melania itu di dekat jembatan Serong, itu sekolah Katolik juga. Pas gue SMP dan SMA, gue sekolah di Budaya 1 yang di Matraman. Pas gue kuliah gue di BINUS Universitas. Gue ambil jurusan S1 Komputer Akuntansi. Gue punya gelar gini-gini juga bro. Itu gelar gue dapet dari nyokap gue juga, yang susah payah membesarkan gue, menyekolahkan gue sampai gue punya gelar. Gelar gue adalah sarjana komputer. Gue berhasil selesaiin kuliah gue 3,5 tahun dengan IP rata-rata lumayan lah, 3,2. Mantap kan? Dari kecil sampai besar gue dibesarkan, diajarin sama nyokap gue. Banyak ilmu yang gue dapat dari nyokap gue, banyak kasih sayang gue dapat dari nyokap gue. Sayang banget sama nyokap gue. Jadi untuk teman-teman semua yang masih punya kedua orang tua lengkap, sayangilah mereka, kasihilah mereka, apapun yang mereka suruh, apa yang mereka perintahkan, jalanin, ikutin, jangan ngebantah. Itu perintah gue, itu perintah semua agama. Karena kenapa? Mereka membesarkan kita dengan darah,
keringat, tenaga. Jadi hargailah mereka dengan cara tidak membantah mereka. Tuh, lanjut lagi. Gua dibesarkan dengan nyokap gue yang single parent, dia berlaku sebagai orang tua laki, seorang tua perempuan. Dia sekolahin gue untuk cari biaya-biaya dari mana ya, dia berusaha keras gitu loh. Entah dia jual kelontongan, entar dia terakhir catering, alhasil rumah terakhir itu dikontrakin dapat 4 kamar atau 5 kamar gitulah, untuk membantu kebutuhan hari-hari seperti makan, listrik, biaya kuliah, dan uang jajan gue juga gak begitu banyak. Asal lo tahu guys, lo pasti pada beruntung. Mungkin di luar sana banyak orang yang gak beruntung juga, gak sampai sekolah juga. Masih beruntung kenapa? Karena lu dari mungkin SMP SMA lu orang tuh pada bisa naik motor atau punya motor gitu lah. Gue baru punya motor itu pas gue kuliah semester 2 guys. Jadi dari TK gue naik angkutan umum, dari SD, SMP, SMA gue naik angkutan umum, sampai kuliah pun gue di BINUS, rumah gue di Salemba, gue naik angkutan umum juga. Nah, selama 1 tahun akhirnya gue punya motor, itu motor bebek Supra. Itu gue seneng banget, sangat ngebantu, seneng banget, lebih efisien waktu. Gue juga bersyukur juga, thanks God. Akhirnya gue punya motor hasil dari nyokap gue mempermudah gue aktivitas. Nah, selesailah gue kuliah. Nah, sayangnya kita lanjut cerita. Untuk kuliah, lu jangan kuliah mengikuti hawa nafsu atau mengikuti dari yang teman-teman lu ajakin atau ngikutin arus. Jangan. Lu ambil jurusan kuliah, ambillah sesuai dengan keinginan lu, ambillah sesuai dengan bakat lu. Karena kenapa? Supaya kita nggak buang-buang waktu dan buang-buang biaya gitu loh. Jujur punya ngomong, gue ambil komputer akuntansi, gue mengikuti teman-teman gue gitu. Karena gue bingung, gue habis sekolah SMA ini gue kemana, ya kan? Ambil jurusan apa? Gue nggak ngerti gitu loh. Akhirnya gue ngikutin temen itu, ngambil jurusan komputer akuntansi lah. Alhasil nggak kepakai karena kebanyakan komputer akuntansi itu ya accounting, auditing, finance, itu kebanyakan di wanita. Emang ada pria, cuman jarang karena wanita itu bilangnya lebih teliti lah daripada pria. Wanita itu lebih bagus lah daripada pria secara hitung-hitungan apa segala macam. Alhasil gue ambil itu karena ngikut-ngikutin temen. Nah itu salah. Nah kesalahan gue nggak pengen kalian tuh ngikutin gitu loh. Jadi kalian pilihlah tempat kuliah yang sesuai keinginan kalian. Kalian cari tahu dulu deh tuh di mana tempat kuliah yang bagus dan sesuai dengan budget. Kedua, ambil jurusan apa? Jurusan itu diambil sesuai dengan kemampuan kalian atau kesukaan kalian gitu lah. Gue suka apa? Lu masuklah di bidang itu. Jadi kedepannya lu bisa sesuai kerja yang lu pelajarin, lu sukain itu gitu. Jangan sampai nanti salah kayak gua. Nah, gua ini termasuk anak satu-satunya karena tinggal nyokap kan. Gua anak satu-satunya. Gue nggak punya kakak, nggak punya adik, gue juga nggak punya saudara yang terlalu deket. Ya gue begini aja. Ada plus minusnya juga sih sebagai anak single. Satu, kalau anak single itu kita di luar dari materi ya. Satu, kalau anak single itu mau apapun juga kita nggak bakal rebutan atau berantem sama saudara kita. Contoh kita lagi main, saudara kita mau ikut main juga atau berantem atau selama gitu loh. Kita tidur pun lebih luasa. Mau ngapain pun juga, bobo bertindak juga nggak usah mikirin siapa-siapa, cuma mikirin orang tua juga. Tapi kan ya negatifnya ya, lo mau curhat, lo mau manja-manjaan, atau lo mau cari teman main itu susah. Jadi teman main itu udah berasal dari teman-teman lo sekeliling lo, teman dari sekolahan, dari tetangga, itu teman main lo. Tapi kalau untuk yang di teman-teman yang di rumah kayak saudara kita, adik kita, abang kita, kakak kita itu nggak ada. Sedih dan ada senangnya juga ya, plus minus lah. Nah setelah gue kuliah di BINUS, setelah gue keluar, gue 2008 gue lulus di BINUS. Gue langsung kerja. Waktu itu gue lamar-lamar susah tuh cari kerjaan tuh, karena yang seperti yang gue bilang tadi, gue cari sesuai dengan yang gue peroleh gelar gitu. Jadi jarang perusahaan yang mau terima gue. Alhasil ada suatu perusahaan terima gue itu ya, Star Department Store Kelapa Gading dan di Sumarekon. Nah, gue kerja di HO-nya, head office-nya. Nah, gue kerja di sana sebagai IT support. Pertama gue kerja di head office-nya tuh enak tuh, Sabtu libur, Minggu libur, kerja dari Senin sampai Jumat. Gaji nggak seberapa.
di tahun itu juga. Gue belajar 1 bulan, kedua bulannya gue dipindahkan ke floornya, departemen store-nya langsung. Yaitu kebetulan rumah gue di Salemba, ya dekatnya di mana, Kelapa Gading, daripada di Sumarekon kan di Kelapa Gading. Yaitu Star, dia kayak Ramayana, kayak Matahari gitu loh. Gue kerja di sana 1 bulan tuh, kerja tiap hari. Sabtu Minggu tuh gak masuk kantor departemen store, ya kan lagi rame-ramenya Sabtu Minggu orang ke mall, jalan-jalan, belanja. Gue di sana cuma 1 bulan doang. Akhirnya gue resign keluar. Cuman gue resign itu gue jelek. Jadi lu jangan ngikutin cara gue. Jadi gue dipikir di sana gue kerja kok tiap hari ya. Shift-shiftan juga, masuk pagi, pulang siang, masuk siang, pulang malam. Gak ada waktu untuk keluarga, gak ada waktu untuk pacaran, gak bisa ada waktu buat main. Teman-teman libur gue masuk, si doi libur gue masuk. Gimana pacaran bisa ketemunya ini ya kan? Orang tua jalan-jalan atau keluarga jalan-jalan, gue masuk. Gimana bisa kumpul sama keluarga nih? Nah gue agak dilema di situ tuh. Nah maklum lah, jiwa-jiwa masih muda kayak gitu kan, langsung gue main keluar aja tanpa ada izin, tanpa ada apa. Nah gue say sorry juga untuk hal itu. Gue setelah gue pelajarin, gue ingat-ingat masa lalu gue salah. Alhasil gue nganggur 1 bulan lebih tuh, 1 bulan setengah. Gue nganggur 1 bulan setengah. Ada teman baik gue, ya kan, namanya Oki ya. Dia ngelihat gue tuh cuman bangun tidur main game, bangun tidur main game, karena hobi gue main game. Dulu zaman game dulu kan ya, kayak misalnya Ragnarok, Dota gitu lah. Nah gue gitu ke warnet, pulang, tidur, makan, lanjut lagi ke warnet gitu. Kebetulan warnet dekat sama rumah gitu kan. Nah, teman gue kasih tahu, lu harus berubah, lu harus coba gitu kan. Kapan lu mau coba, kapan lu mau berubah kalau nggak dari sekarang. Lu kerja deh, apapun juga, yang penting lu coba dulu. Nggak suka lu tinggal keluar, yang penting lu coba dulu. Lu anak satu-satunya, lu harus mewujudkan impian orang tua lu capek-capek kuliahin gua. Iya juga sih, kerjaan apaan bro ya kan, lu coba jadi marketing. Nah pas image gua zaman dulu itu marketing itu, waduh nggak banget nih kerjaannya ya kan. Gua harus cari omset mati-matian, gaji yang nggak seberapa, karena kalau gaji besar otomatis marketing nggak kerja. Oh gaji gue udah enak, ngapain gue? Karena marketing itu kan nggak ada job desk bro, guys. Yang membuat job desknya dari kita sendiri gitu loh. Ya gue coba deh akhirnya, gue coba lah tuh di Kartini itu dekat Pasar Baru, namanya Nusindo Prima Indah NPI. Di situ perusahaan untuk digital printing, supplier digital printing, ada mesin, bahan, tinta dan lain-lain yang berhubungan dengan digital printing. Gue masuk ke sana, gue 2,5 tahun lah gue di sana. Itu merupakan universitas juga bagi gue ya kan, yang nggak berbayar dan dibayar. Gue dapat ilmu banyak, teman-teman juga ada. Saya thank you juga ya kan buat masukan Oki dan semangatnya. Akhirnya gue bisa betah ke sana, dan gue juga jadi suka sama yang namanya jadi marketing gitu. Pertama gue jadi marketing gue kagak begitu srek. Kenapa? Ini ngapain kerjanya? Gue pelangak pelongo, nggak ada kerjaan. Akhirnya gue diajarin tuh step by stepnya tuh untuk jadi marketing tuh di Nusindo tersebut. Kebetulan orang-orangnya juga sangat enak, sangat ngebantu gue gitu loh. Gue diajarin, karena lu tau sendiri kan guys, kalau marketing itu nggak ada job desk-nya. Lain halnya sama back office. Kalau back office kan lu pagi kita harus gini, siang gini, malam gini, atau input data ini segala macam, beres. Kalau marketing kan enggak, kita yang cari job desk sendiri tuh. Kita cari di Yellow Page zaman dulu, kita cari di internet, kita teleponin customernya, kita ngajak ketemuan, kita kirim fax penawaran. Itu yang membuat kita sibuk atau kelihatan kerja gitu. Ya ujung-ujungnya omset pastinya. Tapi kan untuk memperoleh omset itu dari orang baru itu kan kita harus benar-benar menekuni gitu loh. Setelah gue tekunin 2,5 tahun, akhirnya gue ditarik lah dari kantor sebelah, kompetitor waktu itu, di Selo Indo, sama bergerak di bidang digital printing juga. Nah gue di Selo Indo cukup lama, hampir 9 tahun. Nah gue di sana itu udah lumayan enak lah, jodoh gue dapat di sana. Akhirnya gue nikah, gue juga diperbolehkan untuk bekerja suami istri di kantor tersebut gitu loh. Jadi kan biasanya kalau kantor-kantor kan hanya memperbolehkan 1 orang doang. Misalnya lu nikah sesama teman kantor, terus abis kayak gitu 1 orang harus keluar, 1-nya tetap stay misalnya. Ini enggak, di kantor tersebut gue dapat kebijakan yang berbeda. Gue juga dapat fasilitas dari motor sampai ke mobil akhirnya terakhir. Nah setelah itu gue keluar di 2019.
tahun kemarin. Gue keluar, akhirnya gue mencoba merintis di bidang yang sama, yaitu gue jualan pribadi sendiri, mandiri sendiri, dibantu sama teman-teman, sama, jual produk sama. Jadi gue nggak lepas, gue kan karena gue udah hampir 9 tahun di Selo, 2 tahun setengah di Nusindo, kurang lebih gue udah 11 tahun di dunia digital printing. Jadi gue nggak mungkin melepaskan di bidang ini, karena kan kebutuhan gue juga sangat tinggi, karena gue udah punya anak 2, bini, ya kan. Kalau gue mulai dari nol lagi, bidang yang lain otomatis kan salary-nya sama tuh, atau mungkin di bawah itu, nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi karena gue udah di bidang ini, ya gue lanjutin lagi, gue nggak mau buang ilmu ini gitu loh. Jadi gue lanjutin lagi di bidang ini, gue jalanin dari 2019 bulan 5 sampai sekarang setahun. Nah gitu guys. Jadi itu ringkasan lah cerita tentang kehidupan gue. Nah gue sendiri nikah pun itu sama teman gue yang di Nusindo itu. Jadi gue nikah sama dia. Sekarang gue udah punya 2 anak, cewek dan cowok. Gitu aja sih guys tentang riwayat gue, pengalaman hidup gue. Terus satu lagi, gue mau kasih info sedikit. Gue sekarang bukan Konghucu, tapi gue sekarang beragama Katolik. Gue Katolik itu pas gue di kuliahan. Nah, pas zaman kuliah ini gue merasa ada yang kehilangan, merasa ada yang bingung. Nah, gue sedikit cerita tentang agama gue ya. Karena semua agama bagus, baik. Cuman ya namanya kan kita berdasarkan hati, berdasarkan panggilan gitu. Bukan berarti gue gak suka sama Konghucu, bukan. Karena kan hati gue, nyaman gue, panggilan gue sepertinya di Katolik. Untuk nyoba yang lain gue udah pernah, bukan berarti gak pernah. Nah, jadi ringkas cerita, pas gue kuliah itu kan gak ada pelajaran agama lagi. Kalau misalnya kita sekolah SD, SMA, SMP kan ada sekolahan tuh pelajaran agama. Nah, nggak ada. Jadi pas gue kuliah itu ada merasa kehilangan, karena kebetulan sekolah gue dari TK sampai SMA itu sekolah Katolik. Pas gue kuliah nggak ada season agama atau pelajaran agama, gue merasa ada yang kehilangan gitu. Dimana kita bikin telur pasca, Natalan, tiap Senin gue ke gereja, itu nggak ada lagi tuh. Nah ya udah, akhirnya gue putuskan, oh gue mungkin kehilangan agama gue, mungkin gue kangen akan hal itu pas gue Natalan, ada libur gitu ya. Gue mungkin kehilangan hal itu. Ya udah, gue belajar agama gue sendiri tanpa dipaksa temen, tanpa ngikut-ikutan temen, tanpa ikutan pasangan atau pacar. Karena kebetulan gue baru dapat pacar itu pas gue kuliah. Sedih ya. Gue nggak ada terpaut sama mereka semua untuk pindah agama. Itu pure kemauan pribadi gue sendiri. Gue mulai ngikutin yang namanya Kristen, gue mulai ngikutin yang namanya Katolik. Nah tapi gue lebih nyaman di Katolik karena berbagai hal gitu loh. Akhirnya gue masuk Katolik, belajar 1 tahun. Nah akhirnya gue resmi jadi Katolik. Berikut pula pasangan gue yang sekarang ini yang jadi istri gue juga sekarang agamanya udah Katolik, karena sebelumnya juga Konghucu. Tapi biar gimana pun juga, kita dalam satu kapal rumah tangga, kita harus punya nakoda satu tujuan, jangan sampai 2. Kita harus sama-sama Katolik atau sama-sama seagama lah. Yang orang-orang bilang benar, yang di Muslim bilang juga benar gitu kan. Kita harus satu nakoda dalam satu bahtera rumah tangga. Bahtera rumah tangga itu kan ibarat kayak kapal. Kita harus punya satu nakoda, satu pilot. Nggak mungkin kita punya 2 nakoda atau 2 pilot, nanti ya berantakan. Nah di sini kalau bagi teman-teman yang ingin menikah, pastikan kalian tuh satu agama, satu visi, satu tujuan. Jadi ya pertama ya kita sah di mata agama, kita juga di mata Tuhan juga kita mengabdi yang sama gitu loh. Tapi orang tua gue tetap, gue nggak memaksakan agama dia ke agama gue gitu loh. Cuman kalau dari pihak orang tua ya nggak masalah, karena kan agama itu kan ibaratnya ya hak lu gitu loh. Mau agama apa bebas gitu. Oke gitu, sekian, mudah-mudahan informasi ini sangat menjawab untuk teman-teman semua yang ingin tahu. Dan kalau yang nggak mau ingin tahu juga nggak apa-apa. Thank you sudah nonton di channel gue bro. Sampai jumpa di channel gue selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe gue dan like atau bagikan, share gue yang video-video gue ke teman-teman lu gitu. Thank you udah bantu. Makasih. Sampai jumpa.